Di tengah gurun pasir Arabia yang luas, hiduplah seorang anak laki-laki dengan takdir istimewa. Namanya Usamah bin Zaid, bukan keturunan bangsawan, melainkan buah cinta dari Zaid bin Harisah, seorang sahabat yang sangat dicintai Nabi, dan Ummu Aiman, pengasuh setia Rasulullah sejak kecil. Sejak lahir, Usamah sudah diselimuti kasih sayang yang luar biasa, tidak hanya dari orang tuanya, tetapi juga dari pribadi agung yang memimpin umat, Nabi Muhammad SAW. Usia Usamah tumbuh bersama cinta Rasulullah. Seringkali, Usamah kecil akan digendong oleh Nabi, didudukkan di pangkuannya, atau bahkan membonceng di belakang beliau saat berkendara. Ikatan batin mereka begitu kuat, melampaui batas darah atau usia. Nabi Muhammad sering berkata, "Sesungguhnya Usamah adalah orang yang paling aku cintai di antara kalian setelah Zaid." Kasih sayang ini membentuk kepribadian Usamah, memberinya kepercayaan diri dan kekuatan moral yang tak tergoyahkan. Ketika genderang perang mulai ditabuh, Usamah yang masih belia, dengan semangat membara, ingin sekali ikut serta membela agama. Saat perang Uhud dan Khandaq berkecamuk, ia mencoba menyelinap masuk ke barisan prajurit. Namun, usianya yang masih sangat muda membuatnya harus ditolak. Dengan hati kecewa, ia menyaksikan dari kejauhan, memendam tekad bahwa suatu hari nanti, ia akan berada di garis depan berjuang untuk Islam. Waktu berlalu dan Usamah tumbuh menjadi seorang pemuda. Kesempatan pertamanya tiba dalam Perang Mu'tah, sebuah pertempuran sengit di wilayah Syam. Saat itu, Usamah telah berusia sekitar 18 tahun. Ia bertempur gagah berani di bawah panji ayahnya, Zaid bin Harisah, yang memimpin pasukan. Namun, di medan laga yang brutal itu, Usamah menyaksikan sendiri bagaimana ayahnya gugur sebagai syuhada, memegang teguh panji Islam hingga hembusan nafas terakhir. Pasukan Muslim kembali dari Mu'tah dengan kabar duka. Usamah pulang dengan hati yang hancur, merindukan ayahnya yang telah tiada. Namun, ia kembali ke pelukan Nabi. Rasulullah memeluk Usamah erat-erat, air mata membasahi pipi beliau, berbagi duka dengan anak yatim yang telah kehilangan ayahnya di jalan Allah. Pelukan itu adalah penenang jiwa, penguat semangat, dan bukti nyata betapa dalamnya kasih sayang Nabi kepadanya. Beberapa waktu kemudian, di usia yang baru menginjak 19 tahun, Usamah menerima amanah yang mengejutkan seluruh kaum muslimin. Nabi Muhammad menunjuknya sebagai panglima tertinggi pasukan yang akan dikirim ke Syam untuk membalas dendam atas syahidnya para pemimpin muslim di Mu'tah. Ini adalah sebuah keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya, menunjuk seorang pemuda belia untuk memimpin pasukan yang di dalamnya terdapat sahabat-sahabat senior seperti Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq. Beberapa sahabat sempat mempertanyakan, namun Nabi tetap teguh pada pilihannya. Saat persiapan pasukan Usamah tengah berlangsung, takdir berbicara, Nabi Muhammad jatuh sakit. Namun, meskipun dalam kondisi yang lemah, beliau terus menekankan pentingnya ekspedisi Usamah. Bahkan, di saat-saat terakhirnya, beliau berpesan, "Tegakkanlah panji Usamah," seolah ingin memastikan bahwa amanah kepemimpinan Usamah ini tak tergoyahkan. Tak lama setelah itu, Nabi tercinta wafat, meninggalkan umat dalam duka yang mendalam, namun dengan perintah yang jelas mengenai pasukan Usamah. Setelah wafatnya Nabi, umat Islam berada di persimpangan jalan. Abu Bakar As-Siddiq diangkat sebagai khalifah. Beberapa sahabat datang kepadanya, menyarankan agar menunjuk panglima yang lebih tua dan berpengalaman, mengingat situasi Madinah yang genting setelah wafatnya Nabi. Namun, Khalifah Abu Bakar dengan tegas menolak. Ia berkata, "Aku tidak akan mencabut panji yang telah diikat oleh Rasulullah SAW." Dengan kepemimpinan yang bijaksana, Abu Bakar menegaskan kembali komando Usamah, melaksanakan wasiat Nabi hingga tuntas. Maka, pasukan Usamah bin Zaid diberangkatkan. Khalifah Abu Bakar sendiri berjalan kaki, mengantar Usamah yang menunggang kuda, sebuah penghormatan besar yang menunjukkan betapa tingginya kedudukan Usamah di mata para sahabat dan betapa pentingnya misi ini. Dengan gagah berani, Usamah memimpin ribuan prajurit, membawa panji Islam yang telah diamanahkan Rasulullah menuju medan perang yang menanti di Syam.
Misi Usamah sukses besar, ia kembali dari Syam dengan kemenangan, tanpa kehilangan satupun prajuritnya. Ia telah menunaikan amanah besar yang dipercayakan oleh Rasulullah dan dikuatkan oleh Abu Bakar. Usamah bin Zaid, sang panglima muda, bukan hanya menorehkan sejarah sebagai pemimpin militer, tetapi juga sebagai teladan keberanian, kesetiaan dan bukti nyata bahwa usia bukan penghalang bagi kepemimpinan yang visioner dan penuh amanah.